kita akan membahas tentang glikolisis yang merupakan tahapan pertama dalam proses respirasi. Dalam bahasa Inggris, glikolisis memiliki arti sugar splitting, yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah pemecahan glukosa. Glikolisis terjadinya di sitosol. Pada tahap glikolisis ini, glukosa yang merupakan gula dengan karbon 6 akan dipecah menjadi struktur gula yang lain, sehingga menghasilkan 2 molekul pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Bagaimanakah prosesnya? Mari kita simak bersama-sama. Terdapat 10 tahapan proses yang terjadi pada glikolisis, yaitu tahap pertama. Glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Heksokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa, sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Disinilah ATP pertama kali digunakan. Selanjutnya, pada tahap kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, glukosa 6-fosfat dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Tahap ketiga, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-biofosfat. Enzim yang berperan adalah fosfofruktokinase. Nah, fosfofruktokinase ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Inilah tahapan penggunaan ATP yang kedua. Selanjutnya, tahap yang keempat, enzim aldolase memecah molekul fruktosa 1,6-bifosfat menjadi 2 buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu menjadi dihidroksilaseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehida 3-bifosfat atau G3P. Pada tahap yang kelimanya, yaitu terjadi konversi antara DHAP dan G3P ini, di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. Nah, G3P inilah yang akan digunakan pada langkah berikutnya. Nah, dari tahapan 1 sampai tahap 5 inilah dikenal sebagai investment fase, karena pada tahap inilah ATP digunakan sebanyak 2 buah. Selanjutnya, tahap yang ke-6. G3P akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 2 buah. Pada tahap ini, enzim yang berperan yaitu triosefosfat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu yang pertama, G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NADH, sehingga membentuk 2 buah NADH. Yang kedua, dengan menggunakan energi dari reaksi ini, 2 fosfat akan terikat pada substrat, sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 bifosfologiserat. Selanjutnya, pada tahap yang ke-7, 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini, 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ADP, sehingga menghasilkan 2 buah ATP. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfogliserokinase. Pada tahap yang ke-8, 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Tahap yang ke-9, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat atau PEP. Dengan enzim enolase pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O. Tahap yang terakhir yaitu PEP akan diubah menjadi 2 pirufat dengan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah yang berasal dari ADP. Jika kita perhatikan dari tahap 6 sampai dengan tahap 10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah, sehingga pada tahap ini dikenal sebagai Fay-off fase atau fase menghasilkan energi. Berdasarkan keseluruhan tahapan reaksi glikolisis tersebut, maka dapat disimpulkan secara umum glikolisis terbagi ke dalam 2 fase, yaitu fase memakai energi atau energy investment fase
dan fase menghasilkan energi atau di-energy payoff fase. Di-energy investment fase merupakan tahapan di mana ATP digunakan. ATP yang digunakan sebanyak 2 buah yaitu pada tahap pertama ketika glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat, dan tahap yang kedua terjadi pada glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 biofosfat. Tapi investasi ini akan dilunasi dengan bunga pada tahap investment payoff fase, karena pada payoff fase dihasilkan 4 ATP dan 2 NADH, sehingga hasil bersih yang dihasilkan dalam proses glikolisis per 1 molekul glukosa adalah 2 molekul pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. Nah, itulah materi mengenai glikolisis. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.